Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri cuaca yang baik pada pagi hari ini. Juga Tuhan sudah berikan kita kekuatan, kesempatan, kesehatan untuk beribadah kepada Tuhan. Ini semua adalah kasih karunia Tuhan. Mari kita gunakan kesempatan pada pagi hari ini memuji menyembah Tuhan serta merindukan akan firman-Nya. Kita pujikan pujian penyembahan Saat Tiada Jalan. Saat tiada jalan, hadapi Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus memberikan pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus memberikan kepastian. Haleluya. Saat
sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan kita. Haleluya. Hanya nama Yesus. Tidak ada nama yang lain yang sanggup menolong kita. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mau sungguh-sungguh mengakui nama Yesus, mengenal nama Yesus, dan mengalami kuasa Yesus. Haleluya. 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 Kita perlu meneguhkan hati kita, iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Menguatkan hati, menguatkan iman kita. Terus melangkah bersama Yesus, terus tinggal di dalam Yesus, sampai kita boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan, mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan di dalam kehidupan orang yang percaya dan tahu pasti Yesus sanggup menolong kita. Haleluya. Seringkali menghadapi kenyataan, menanti waktunya Tuhan, kita mulai goyah, kita mulai khawatir, kita mulai takut. Mari kita ingat akan firman-Nya, ingat janjinya, ingat kasih-Nya, ingat anugerah-Nya, ingat pengorbanannya. Haleluya. Semua sudah dikerjakan oleh Tuhan di atas kayu salib. Tuhan sudah selesaikan semuanya. Haleluya. Kita yang percaya kepada Tuhan dan diberi kekuatan, disertai Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Mungkin pada pagi hari ini di antara kita menghadapi masalah persoalan pergumulan yang saat ini belum terjawab, belum dijawab. Tetap percaya, Tuhan menghendaki kita memiliki iman yang kuat, iman yang hidup, iman yang mantap, sampai mujizat itu nyata, sehingga kita bisa menyaksikan kepada banyak orang yang akan Tuhan pertemukan dengan kita sesuai dengan masalah persoalan kehidupan yang kita hadapi, sehingga kita bisa bersaksi kepada mereka, Tuhan itu ajaib, Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Oh haleluya. Itulah tujuan Tuhan, mengelola iman percaya kita menjadi kesaksian selama-lamanya, baik untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, untuk orang yang Tuhan izinkan bertemu dengan kita dengan masalahnya. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh percaya. Saat tiada jalan, Tuhan pasti buka jalan. Haleluya.
saat ini kami tetap percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan untuk setiap masalah, persoalan, pergumulan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam pada pagi hari ini kami mau mempersembahkan mulut, lidah kami, hati, jiwa, roh kami untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan pengucapan syukur karena Engkau senantiasa berbuat baik kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, urapi hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dan urapan dari tempat yang maha tinggi. Nyatakan kasih kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan baru, penghiburan, pertolongan lewat pujian penyembahan. Haleluya, sakit penyakit disembuhkan, masalah diselesaikan. Haleluya, halangan, hambatan, rintangan dihancurkan oleh kuasa pekerjaan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami Tuhan yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentak dengan tangan kasih-Mu sehingga mereka boleh tiba di tempat ini untuk bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Urapi kami semua, Kau berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan diteruskan. Saat ini bersama-sama, ini semua karena anugerah Tuhan.
Oleh sebab itu jangan pernah putus asa. Kita itu umat pilihan Tuhan. Kita sungguh dilindungi Tuhan karena kita berharga di matanya. Tuhan mau buat kita menjadikan berkat dimanapun kita berada. Itulah kerinduan Tuhan dalam hidup kita ya. Haleluya. Oleh sebab itu, marilah kita puji Tuhan dengan sukacita. Karena hari ini Tuhan memberikan nyanyian pujian dalam hidup kita untuk kita memuliakan namanya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Shalom saudara-saudara. Saya mau memberikan sedikit kesaksian kalau hari Minggu lalu itu, tepatnya Minggu malam itu saya punya
paket itu diantar ke rumah saya, sudah ada bukti pengirimannya di suatu platform jual beli. Nah, itu bukti pengirimannya udah ada, saya kira udah sampai di rumah saya. Waktu pulang gereja malam-malam, saya cek, ternyata nggak ada paketnya. Terus saya lihat bukti pengirimannya itu, ternyata itu bukan paket saya, terus alamatnya juga lain. Jadi itu difoto di rumahnya orang. Terus saya itu panik ya, karena paket itu harganya mahal dan itu barangnya udah nggak ada lagi. Jadi kayak bukan cuma mahal, tapi itu barangnya kalau saya mau beli juga udah nggak ada lagi. Terus gara-gara panik itu, akhirnya saya nyoba kontak jasa kirimnya dan berujung saya ditelepon sama yang katanya itu customer service. Nah, terus akhirnya waktu saya ditelepon sudah kayak minta data-data macem-macem. Terus loh kok ini kok kayaknya mencurigakan ya. Saya mulai waduh ini kok aneh, kok kayak gini ngomongnya. Terus ya sudah akhirnya berujung itu teleponnya saya matikan. Ternyata waktu saya cek lagi, nah itu saya itu dikasih kontak dari akun palsu. Itu saya nggak ngecek pertama karena ya itu saya udah keburu-buru gara-gara panik. Jadi memangnya bahaya ya saudara kalau panik. Biasanya kalau saya mesti ngeliat dulu itu akun asli apa enggak. Gara-gara ketakutan akhirnya beneran itu tadi itu ternyata penipu. Untung tapi saya nggak sampai ketipu ya, puji Tuhan, Tuhan itu sudah nolong. Kok ya saya tuh masih agak curiganya, kalau waktu itu saya nggak curiga terus saya ikuti ya sudah amblas itu uang saya ya. Nah terus akhirnya aduh gimana ini, ternyata penipu. Dan puji Tuhannya lagi ternyata saya akhirnya kontak nomor yang betul, nomor customer service yang betul. Terus besoknya barang itu akhirnya ada ya, ternyata dikirim ulang ke saya. Jadi saya nggak jadi rugi dan saya juga nggak jadi ditipu ya, puji Tuhan. Kesaksian yang menguatkan, yang mengingatkan kita ya, dalam segala hal kejahatan itu selalu ada di mana-mana. Tetapi percayalah, jika kita melibatkan Tuhan dalam segala sesuatunya, dimanapun, apapun, Tuhan sanggup melindungi kita. Karena janjinya tidak pernah berubah. Firman-Nya itu akan digenapi dalam hidup kita. Bahkan sampai anak cucu kita, Tuhan sanggup pelihara kita. Kita percaya dengan segenap hati kita. Kita undang bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dengan sukacita. Haleluya.
percaya. Kita harus percaya dan pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Bahkan Tuhan sampai menyatakan bahwa sampai anak cucu kita pun tetap dipelihara dengan sempurna, tidak kurang satu apapun, asal kita mau percaya kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan firman-Nya dalam hidup kita, karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita pegang teguh janjinya. Oleh sebab itu, marilah sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nantikan janji Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang hari ini
firman yang keluar dari mulutnya Allah, Tuhan pasti mewujudkannya. Terima kasih Bapa. Baik untuk masalah kehidupan, untuk masalah kedatangan Tuhan, Engkau pasti mewujudkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan boleh menjadi duta yang berbau harum, menyenangkan hati Tuhan, memantapkan iman percaya kami akan semua janji-janji firman Allah, akan kedatangannya untuk menjemput kami masuk dalam kemuliaan. Terima kasih Bapa, memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kau berkati rumah tangganya, kehidupannya, rohaninya. Kau berkati keluarganya, juga kesaksian yang sudah menjadi berkat buat kami. Tuhan, biarlah kami terus tetap setia, tetap sungguh-sungguh bersandar berharap pada Engkau, sehingga mujizat-mujizat, pertolongan-pertolongan haleluya dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Urapi hamba sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Engkau urapi, Engkau teguhkan, Engkau nyatakan kasih kuasa-Mu, sehingga kami boleh semakin mantap yakin akan janji-janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan dan alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Bukan satu kebetulan kalau pada pagi hari ini kita naikkan puji-pujian, ya, haleluya, yang sangat berkaitan dengan firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Haleluya. Karena ya, janji Tuhan itu ya dan amin, ya. Haleluya. Haleluya. Firman-Nya pasti, ya pasti. Bukan mungkin atau tidak mungkin, bukan mudah-mudahan, ya. Di dalam Tuhan tidak ada mudah-mudahan, ya. Kita kalau saudara mungkin pernah mendengar, ya, orang yang mempercayai di luar Tuhan itu tidak ada jaminan yang pasti. Mudah-mudahan, semua mudah-mudahan, tidak berani memastikan. Berani memastikan. Ini luar biasa di situ. Sebab Yesus bukan manusia biasa, ya. Dia sementara jadi manusia, tapi dia kembali lagi jadi apa? Allah. Lain dengan yang lain, manusia tetap manusia, mati tidak jadi Allah. Tapi Yesus mati, bangkit, naik ke surga, dia kembali jadi Allah. Amin. Ini bedanya di situ. Sebab itu pada pagi hari ini kita harus, ya, belajar sungguh-sungguh, ya, bahwa Yesus itu Tuhan dan Kristus. Ya, Yesus, nama Yesus, nama di atas segala nama. Ya, dia Tuhan, artinya di atas segala tuan-tuan yang ada. Ya, kalau orang Belanda, zaman Belanda dulu, ya, kalau ketemu sesama pria begitu, ya, bapak-bapak itu dipanggil tuan, ya, tuan. Tapi Yesus ini Tuan di atas segala tuan, yaitu Tuhan. Sarah pernah memanggil Abraham itu tuan. Istri manggil suami tuan. Kok lucu? Biasanya yang memanggil tuan itu apa? Bawahannya, ya, pengerjanya, pembantunya. Tapi istri memanggil Abraham itu tuan. Itu sudah sangat besar. Tapi kita memanggil Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan. Dan Yesus itu Kristus, artinya Kristus itu diurapi Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi, ya, saudaraku, kita harus tahu dengan pasti, ya, tahu dengan pasti siapa Yesus itu. Bukan hanya tahu, nanti kita akan pelajari. Bukan hanya tahu, tapi kita membuktikan bahwa Yesus itu betul-betul Yesus itu Tuhan dan Kristus. Jadi tidak cukup hanya tahu, ya, tapi
kita membuktikan, bahkan kita mengalami ya, tadi seperti kesaksian ya, kalau tidak ditolong Tuhan hilang ya. Nah, itu membuktikan salah satu hal yang kecil ya, barang yang sepele. Nah, Tuhan ingin kita membuktikan itu Tuhan itu Yesus Kristus itu lebih daripada barang-barang, daripada harta. Haleluya. Yaitu keselamatan yang ada di dalam Dia. Kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Ini Petrus berkhotbah ya. Khotbah Petrus kepada orang-orang Yahudi, orang Israel. Demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti ya, tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi sebetulnya Yesus ini asal mulanya itu khusus untuk orang Israel ya. Tetapi orang Israel banyak yang menolak Yesus, tidak percaya Yesus itu anak Allah, tidak percaya Yesus itu Mesias yang mereka nantikan. Maka Yesus memberi kesempatan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya, untuk mau menerima Yesus, untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Yesus itu Mesias, Yesus itu anak Allah ya, haleluya. Nah, kita bersyukur saudaraku kalau kita sekarang ini ya, walaupun kita bukan orang Israel secara jasmani, bukan bangsa Israel secara jasmani, tapi kita ini orang Israel secara rohani ya. Kita bisa percaya oleh anugerah, oleh kemurahan Tuhan, Yesus yang disalibkan itu betul-betul Tuhan dan Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tahu pasti ya, harus tahu pasti bahwa Yesus itu adalah Kristus, Yesus itu adalah Tuhan. Haleluya. Nah, kita orang percaya diberi satu Alkitab ya. Cuma satu Alkitab ini saudara ya. Haleluya. Ini harus mau tidak mau harus dibaca berulang-ulang kali sampai betul-betul kita mengenal Yesus itu Tuhan, Yesus itu adalah Kristus yang diurapi, Yesus itu ada anak Allah ya. Yesus itu satu-satunya jalan kebenaran ya, kehidupan untuk ketemu Bapa di sorga ya. Jadi mau tidak mau saudara ya, kalau saudara mau tahu pasti ya, baca sendiri ya, baca ini. Kalau cuma dengar khotbah, apalagi seminggu sekali cuma 1 jam ya, firman 1 jam, 1,5 jam, itu kepastiannya itu tidak mantap. Tapi kalau kita baca berulang-ulang ya, itu nanti firman Allah mengatakan kalau kita baca firman timbul iman ya. Kalau bacanya sekali ya, imannya nanti kena badai, kena masalah. Kita sudah nyanyi tadi, hadapi kenyataan, tidak mampu bertahan, hilang imannya. Karena baca 1 kali, imannya terlalu kecil. Sebab itu mengapa anak Tuhan diberi Alkitab per tahun, baca firman Kejadian sampai Wahyu 1 tahun, itu minimal, supaya imannya terus kuat. Seperti orang makan ya. Sehari biasa makan 3 kali, dikurangi 2 kali, lemes gak? Apalagi kerjanya angkat-angkat, wah lemes. Seminggu sakit pasti. Kan tidak makan, tidak sesuai 3 kali sehari. Apalagi situasi sulit seperti ini, orang ada yang mungkin makan 1 hari 1 kali.
resiko sakit pasti cepat datang. Tubuh semakin lemah karena makan 1 hari 1 kali. Nah, firman Allah juga demikian, saudara. Jadi kalau kita mau punya iman yang mantap, tahu pasti bahwa Tuhan itu juru selamat, Tuhan itu sanggup menolong apa saja, baca firman Allah. Minta kekuatan sama Tuhan, minta kesempatan sama Tuhan. Kalau enggak bisa. Minta roh kerendahan hati supaya kita bisa percaya pada Tuhan. Jadi waktu baca Alpet Alkitab per tahun, di situ dijelaskan caranya baca itu gimana. Gak syukur baca seperti baca koran, baca komik, baca majalah. Perlu sembahyang, perlu hidup benar, perlu kesungguhan, perlu kerinduan. Nanti itu bekerja. Tanpa itu tidak ada gunanya. Ya, membaca ini bolak-balik, tapi kalau tidak dipersiapkan, ya, tidak punya kerinduan, ini bacaan seperti bacaan tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita baca dengan kerendahan hati, dengan penuh permohonan, mengakui dosa-dosa kita, kekurangan kesalahan kita, nanti apa yang kita baca itu bisa hidup. Firman Allah ini hidup kalau disertai doa, hidup yang benar, kerinduan. Kalau enggak itu cuma baca, nanti ditanya Pak Pendeta, aku dulu moco, yang itu sama baca komik, sama baca majalah, enggak dapat apa-apa, ya, enggak ngerti apa-apa. Padahal firman Allah ini hidup. Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah hidup, lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun, sanggup memisahkan sendi sumsum, membedakan isi hati. Luar biasa. Ini luar biasa. Sebab itu ada syaratnya mau baca firman Allah. Tidak asal baca, ya. Haleluya. Tadi sudah disampaikan, ya, lewat pujian tadi, firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11. Ya, itu ada ayatnya. Kalau Tuhan bilang, kalau Tuhan tulis, Tuhan catat di sini, ya, baik janji-janjinya, hukumnya, perintahnya, ketetapannya, peraturannya, itu yang disampaikan itu akan terwujud. Taat diberkati, enggak taat dapat kutuk. Sebab itu kalau kita baca, tahu pasti, ya kita enggak mau ambil yang kutuk, kita ambil yang berkat. Siapa mau kutuk? Siapa mau dimurkai terus? Ya karena itu enggak tahu pasti konsekuensinya apa kalau kita tidak taat firman Allah. Ya, haleluya. Jadi firman Allah ini, ya, firman Allah mengatakan Ulangan 32 ayat 47. Di slide ada, ya, nanti sudah catat saja. Ulangan 32 ayat 47. Firman Allah itu tidak omong kosong. Ya. Tidak omong kosong. Ulangan 32 ayat 47. Kemudian Yeskiel 6 ayat 10. Firman Allah itu tidak hampa. Tidak hampa. Haleluya. Firman Allah itu ya dan amin. Puji nama Tuhan. Ya, haleluya. Sebab perkataan Allah itu bukan perkataan manusia. Ya. Jadi memang yang nulis Alkitab ini manusia. Tapi ini semua dari ilham roh. Kalau tidak dikasih ilham roh, tidak bisa nulis ini. Yang sudah dikumpulkan, ya, oleh orang-orang yang menulis ini beda tahun, beda zaman. Tapi bisa klop. Itu dari mana? Dari Tuhan. Ya, yang nulis ini bukan satu orang, banyak yang nulis. Tapi kalau dipelajari, itu semua ada kaitannya, bergandengan. Ya. Dari mana kok bisa seperti itu? Ilham roh, Tuhan yang suruh nulis. Saudara bayangkan waktu Musa memimpin umat Israel, ya, itu kita Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu yang nulis Musa.
Musa yang nulis, dia mencatat. Nggak tahu zaman dulu mungkin pakai apa, mungkin pakai batu atau pakai apa. Tapi anehnya, ajaibnya bisa tersusun dengan rapi. Ya. Berapa puluh tahun itu ya, Musa menulis seperti itu. Waktu ya, saya ambil singkatnya aja, waktu Tuhan bilang sama Musa untuk bikin kemah suci, itu enggak gampang, saudara. Ya. Modelnya seperti kalau saudara disuruh saya coba ceritakan modelnya seperti ini loh, saudara nangkep bisa enggak? Enggak mungkin bisa. Kotaknya seperti ini, nanti atasnya ada bingkai-bingkainya, ada tanduknya. Waduh, kalau bayangkan itu enggak bisa. Tapi Tuhan pakai ya, Besaleel, Aholiab, diberi khusus pengertian, hikmat daripada Tuhan, bisa mengerti apa yang dikatakan Musa. Modelnya seperti ini loh, dia bisa. Tuhan yang nuntun. Ini ajaibnya di situ, saudara. Ya. Jadi firman Allah itu ya dan amin, haleluya. Sebab firman Allah itu perkataan Allah, itu perkataan Yesus sendiri, haleluya. Bahkan ya, firman Allah ini bisa menuntun saudara di dalam jalan kebenaran. Orang mau belajar benar, ya. Tidak ada orang yang tidak kepingin belajar benar. Semua kepingin belajar benar. Tapi kalau dengan kebenaran kita, ya, itu ada batasnya, mentok. Misalnya, saudara ya, orang yang belum kenal Tuhan disuruh hidup benar, ayo ojo nyolong ya. Pertama tidak nyolong, ya, diwanti-wanti sama orang tuanya, kerja sing bagus, ya, ada uang lebih 1 rupiah pun harus dikembalikan. Ya. Pertamanya nolak, ya, pakai kebenarannya sendiri. Tapi karena godaan kebutuhan, godaan dari teman-teman, itu kesempatan kamu bisa nyolong, kamu cepet sugih. Itu ya, suara-suara dari luar, suara dari iblis terus ya dipanahkan. Lama-lama saat ya dia mengalami kesulitan, kesukaran keuangan, bagaimana? Apa tetap bisa? Tidak bisa. Nah, pakai kebenaran sendiri tidak kuat. Perlu Roh Kudus. Ya. Itu pun kalau kita berhenti kontak sama Tuhan, kita pun gagal lagi. Jadi hubungan kita sama Tuhan itu tidak bisa tidak tiap saat, tiap waktu, ya, belajar. Memang tidak otomatis, ya. Belajar terus kontak sama Tuhan, sehingga iblis mau mengatakan, ayo kamu kesempatan korupsilah, ya, sebanyak-banyaknya. Ya. Orang nyuri ayam sama nyuri 1 miliar, hukumannya sama. Milih sing 1 miliar tae daripada nyuri ayam, oleh ayam sitok masuk kurungan 1 tahun, 1 miliar masuk 1 tahun. Pilih mana? Kalau disuruh pilih 1 miliar tambah 1 ayam, ya pilih 1 M-nya ya. Itu tipuan iblis terus ya, membuat kita goncang. Ya, jadi kalau kita baca terus, haleluya, kita tahu pasti ya, kita tahu pasti bahwa Yesus itu Tuhan yang benar ya. Dia nanti jadi hakim ya. Allah kita Yesus itu nanti jadi hakim untuk seluruh dunia, untuk semua pembesar-pembesar, untuk semua ahli agama dan sebagainya yang menghakimi Yesus. Luar biasa ya. Ini harus kita bangga. Aku bangga memiliki ya Allah sepertimu. Aku bahagia. Ini jadi kita ini, posisi kita ini luar biasa ya. Posisi kita ini sudah benar ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Kita memiliki Allah Yesus, itu Allah yang hidup, Allah yang kekal. Ya, itu kita miliki itu, saudara. Dia hakim bumi ya. Yohanes 12 ayat 48, dia akan menghakimi, haleluya. Dia memiliki kuasa di sorga dan di bumi, haleluya. Ya, lanjut slide-nya.
Islam ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Siapa yang punya kuasa pada akhirnya nanti? Yesus. Ya. Yohanes 14 ayat ke-6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui dengan aku. Haleluya. Dia pemilik, pencipta, ya. Dia segala-galanya. Haleluya. Ya, jadi kalau kita baca, kita renungkan, nanti iman kita itu makin kuat. Haleluya, ya. Makin kuat kita, kepercayaan kita makin mantap, ya. Dia yang awal, dia yang akhir. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nanti surah baca sendiri, sebab kalau diuraikan satu-satu nanti waktunya nggak cukup ya. Haleluya. Jadi yang kita baca ini Matius 28 ayat 18, yaitu kepadaku, yaitu kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya. Berarti siapa yang paling besar? Yesus. Sorga dia yang mengatasi, bumi dia yang mengatasi. Oh, luar biasa. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi kita, saudaraku, ya, yang sudah percaya Tuhan, percaya dengan mantap. Kalau saudara percaya mantap, ya, nanti saudara berani saksi sama orang. Aku melok Yesus, aku yakin mantap masuk surga. Kalau tidak yakin mantap masuk surga, mau ngomong sama orang, bisa? Nggak bisa. Awak dewe gak mantap mau nyuruh orang lain mantap masuk surga, ya omong kosong. Ya. Jadi kita setiap semantap, yakin mantap pasti masuk surga. Ya. Demikian juga ya, menghadapi situasi masalah. Ya. Memang menghadapi masalah akhir zaman ini tidak gampang. Ya. Kita dihadapkan kesulitan keuangan, pekerjaan dan macam-macam, sakit penyakit. Ya. Tapi kita harus terus baca firman Allah, iman kita tetap mantap, pasti, ya, pasti Tuhan tolong. Walaupun mungkin sakit, tidak sembuh, kita tetap percaya Tuhan pasti tolong. Ya, sebab kalau orang sakit, saudara, ya, minta tolong sama Tuhan, minta sembuh, itu nanti urusannya Tuhan sendiri. Kalau memang Tuhan sudah menghendaki orang ini sakit kemudian mati, ya, sudah, itu urusannya Tuhan. Elisa itu Nabi Allah dipakai luar biasa. Dia sakit. Kira-kira dia minta tolong, minta sembuh sama Tuhan enggak? Ya, enggak ditulis di situ. Dia minta sembuh apa enggak? Tapi akhirnya dengan sakitnya itu Elisa mati. Elisa sudah percaya sama Tuhan, itu diatur sama Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhkan, tidak minta sekalipun bisa sembuh. Kalau Tuhan mau Elisa pulang ke sorga, ya sudah, waktunya habis. Ya, karena apa? Pasti Tuhan mengerjakan yang terbaik. Ya, ya. Jadi kalau saudara punya persoalan, masalah, kebutuhan, ya, belum ditolong oleh Tuhan, ya, berdoa sama Tuhan. Serahkan, berdoa, tetap percaya. Urusannya ditolong atau tidak, kapan waktunya, itu urusannya Tuhan. Amin. Kalau nanti Tuhan menghendaki, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada ada waktunya. Nah ini kita seringkali tidak tahu waktunya. Maunya kita cepat. Akhirnya apa? Ya, orang bilang lebih cepat 1 menit masuk ICU, ya. Terlambat 5 menit selamat. Milih mana? Lebih cepat 1 menit masuk rumah sakit. Terlambat 5 menit selamat. Milih mana? Ya terlambat aja apa-apa. Ya. Novi menyaksikan perjuangannya untuk bisa masuk di pegawai negeri berapa tahun. Rasanya sudah putus asa, betul enggak? Ya.
Itu juga kita semua mengalami dalam hal-hal yang lain, dalam segi-segi yang lain. Tapi biar kehendaknya Tuhan yang jadi. Ya, dalam keuangan kadang-kadang pada Tuhan kayak apa ini? Bisa timbul khawatir. Mungkin sudah punya iman, imannya kurang. Waktu dipanah sama iblis, ditembak sama iblis, imannya berosot. Sebab itu Markus 9 ayat yang ke-23 itu dikatakan ada seorang bapak yang anaknya kemasukan setan, gitu, setan. Dia bilang sama murid-muridnya, "Guru," dia bilang sama Tuhan, "Tuhan, murid-muridnya sudah tak suruh berdoa, gak iso Tuhan." Ya, kemudian Tuhan datang. Ada apa sih kok rame, ada apa? "Ini loh Tuhan, muridmu tak suruh minta nyembayangi anakku gak sembuh." Ya. Kemudian bapak ini bilang sama Tuhan Yesus, "Tuhan, kalau Engkau bisa, tolonglah aku." Apa katamu? Kalau Engkau bisa. Tuhan bilang apa? Tidak ada barang mustahil bagi orang percaya. Terus kemudian bapak ini merendahkan hati. "Tuhan, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Minta tolong dia. Imannya ada, tapi apa? Untuk sakit ini imannya lemah, dia tidak kuat. Nah, mungkin saudara punya iman dalam hal lain kuat, tapi hal lain belum tentu kuat. Tidak semua masalah kita kuat. Ya. Sebab itu orang ini bilang apa? "Tuhan, tolonglah aku, tolonglah imanku yang lemah ini." Haleluya. Ya, jadi selaku kita minta tolong sama Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, tetap taat, baca firman Allah semakin mantap. Haleluya. Sehingga kita bisa mengatasi semua masalah. Yang iman kita, masalah uang, iman kita kuat. Masalah sakit penyakit, iman kita kuat. Masalah persoalan menghadapi tetangga kiri kanan, iman kita kuat. Menghadapi masa depan, kesulitan-kesulitan, iman kita kuat. Menghadapi sesama seiman yang seringkali ya menggoyahkan iman kita tetap kuat. Jadi banyak sekali segi kita perlu iman yang kuat. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi selaku yang kasih Tuhan, ya, biarlah kita merendahkan hati. Tuhan, ya, teguhkan, kuatkan iman kami. Untuk menanti dengan sabar itu perkekuatan Tuhan. Ya. Kita lihat waktu Raja Saul disuruh sama Samuel nunggu mau perang. Nabi Samuel bilang, "Tunggu aku datang ya, seminggu, 1 minggu." Ditunggu-tunggu. Persis sudah harinya, tek, ya toh. Musuh sudah dekat, perang akan terjadi. Samuel belum datang. Sudah harinya, pas harinya itu, tapi jamnya belum, nggak tahu jam berapa. Rakyat sudah berserak-serak, takut, lari semua. Ya, Raja Saul juga ketakutan. Kemudian apa? Dia memberanikan diri membakar mezbah korban bakaran itu ya, menaikkan, membakar persembahan, melancangi. Karena apa? Takut, khawatir, panik. Tadi sudah disaksikan dong, nggak ada barangnya hilang. Waduh, kenapa ini? Ini barang mahal, nggak ada lagi. Timbul Pak. Jadi bukan hanya dialami tadi oleh Hana, kita semua pernah mengalami seperti itu, panik. Menghadapi keuangan, aduh Tuhan, wis tanggale mepet ya, duit gak teko-teko, waduh, panik tidak? Ngomong tenang, tenang aja, tenang mulutnya, hatinya, ya Allah, dekat sama Tuhan, hanya dekat Allah saja, aku panik, betul, aku tenang. Kurang dekat. Waktu Daud di Siklag, anak istri, harta dirampas. Waduh, mau dilempari batu sama pengikutnya. Daud menguatkan hatinya, menguatkan imannya. Tuhan tanya sama Tuhan, bagaimana gerombolan itu? Apakah aku akan mengejarnya? Apakah aku mendapatkannya, anak istriku, barang-barangku? Dia tanya sama Daud.
mendekatkan diri, menguatkan hatinya, menguatkan imannya. Akhirnya apa Tuhan bilang? Kejar. Tuhan buka jalan. Amin. Di padang belantara, saudaraku, ngalor ngidul itu tidak ada petunjuknya. Padang Wowo, ini kemana ini enaknya? Semua sama. Soalnya apa saudara tidak bingung? Di tengah belantara, padang gurun, kiri kanan tidak ada petunjuk. Tuhan berikan petunjuk lewat seorang budak yang tertinggal. Ya, semaput dia mau mati. Tuhan itu kasih jalan. Anak itu dikasih makan, dikasih minum. Setelah seger ditanyai, kemana? Kamu dari siapa? Oh, gerombolan ini, ya. Kemana larinya? Oh, ke sana, arah ke sana. Ya, dia anak ini diajak diikut, ketemu. Tuhan buka jalan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada. Di persoalan itu ada Yesus. Ajaib kan? Ajaib. Jadi kalau saudara menghadapi persoalan, saya hadapi persoalan, ingat di persoalan kita itu ada Yesus di dalamnya. Kalau kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong tunjukkan jalan, Tuhan tolong caramu Tuhan, nanti Tuhan buka jalan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, kita harus tahu dengan pasti dan kita harus belajar membuktikan, ya, membuktikan. Haleluya. Artinya mengalami, ya. Haleluya. Yohanes 4 ayat 42, ya, slide. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ini perempuan Samaria yang di tepi sumur, ya. Orang ini sebetulnya dia sudah baca-baca kitab-kitab. Dia tahu waktu baca, dia tahu, ya, dia suka baca. Dia bilang nanti Mesias itu akan datang, ya, disebut Kristus. Ya, dalam perbincangan itu dia bilang begitu sama Yesus. Dia tidak tahu kalau yang dihadapi ini Yesus, yang dihadapi ini Mesias. Tapi dia bilang, aku tahu, aku pernah baca Mesias itu akan datang disebut Kristus. Kemudian Tuhan bilang apa sama perempuan ini? Akulah dia. Kaget orang. Ya. Kaget perempuan ini, saudara. Ya. Apa yang pernah dia baca itu ada di mukanya. Bayangkan kalau saudara mungkin saudara pernah suka film atau apa, ya, atau pernah baca ini, ya, tahu-tahu orangnya itu di depan saudara, ke rumah saudara nggak tahu, ya, mereka mungkin, ya, pakai topi, pakai kacamata, kan nggak tahu rupanya, saudara, ya. Ngomong, ya, disinggung masalah, misalnya masalah film gitu, ya. Kamu senang film apa? Oh, saya film ini, sutradaranya ini, oh, pemain lakonnya seperti ini, ya. Memang sengaja dipancing ke situ, saudara, ya. Kemudian kalau orang itu kemudian buka topinya, buka kacamatanya, aku iki lho, ya, pemainnya. Oh, enggak ngeblak. Ya. Barusan ini mungkin, ya, saudara dengar ada artis atau apa yang kaya mati, ya, meninggalkan uang triliunan, ya. Haleluya. Jadi Tuhan ingin itu kita itu bukan hanya melihat, mendengar, tapi ketemu sendiri. Ini perempuan Samaria ini ketemu sendiri. Kemudian dipanggil, orang kampungnya dipanggil semua. Ada orang beritahu rahasia hidupku. Ya. Kalau orang dengar seperti itu, semua kepingin melihat. Semua kepingin tahu. Oh, gemeruduk datang semua mendengarkan Yesus. Akhirnya, ya, orang-orang ini berkata, aku sekarang percaya bukan karena omonganmu. Aku percaya karena melihat sendiri. Aku yakin timbul dari hatiku sendiri bahwa dialah Yesus, Mesias, Juru Selamat dunia. Haleluya.
Jadi Tuhan itu kepingin kita ini tahu pasti itu timbul dari dalam hatinya. Orang melihat belum tentu tahu, belum tentu yakin. Oh, ini kita lihat di Alkitab ini. Orang Farisi, ahli Taurat melihat segala macam yang dibuat mujizat oleh Yesus, ngomong apa? Dia percaya? Pasti tidak, malah menghujat. Oh, ini pakai setan ini nyembuhkan itu. Jadi orang melihat, orang mendengar belum tentu percaya dengan pasti. Ya, haleluya. Memang semua itu anugerah. Kalau saudara bisa percaya, saudara saya bisa percaya Yesus dan makin kuat, itu kasih karunia Tuhan. Itu cuma kemurahan Tuhan atas kita. Ya, bukan berarti kita terus begitu saja, tidak. Kita semakin sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Seringkali kalau saya renungkan tempat ibadah ini sudah 90, sekarang 25. 35 tahun, ya 35 tahun tempat ini, ya masih ada sampai saat ini, masih kita pakai ibadah, walaupun jumlahnya cuma dihitung tangan driji, ya, tapi tetap ada. Itu oleh apa? Kemurahan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, ya, haleluya. Bukan oleh keluarga kita, kemurahan Tuhan. Haleluya. Oh, banyak pergumulan, banyak perjuangan. Bahkan ya sempat beberapa waktu yang lalu setelah Covid, ya, kan tutup waktu Covid, pakai apa? Online, ya toh. Itu mau buka kembali, ada masalah besar. Saudara kan tidak tahu, betul tidak? Yang tahu siapa? Saya, istri, anak. Rasa-rasa sudah wis mumpung ditutup pisan. Oh, terjadi banyak masalah. Tapi Tuhan tolong. Tuhan masih izinkan, ayo buka lagi. Ya, haleluya. Jadi saudara banyak yang nggak tahu ya masalah yang kita hadapi, perjuangan yang kita hadapi. Tapi kalau Tuhan menghendaki, Tuhan buka jalan, tidak ada yang bisa nutup. Kalau Tuhan sudah nutup, tidak ada yang bisa buka. Jadi ini semua kemurahan Tuhan. Ya, saya yakin percaya saudara-saudara juga berdoa. Ya, berdoa. Kapan waktu Covid itu terjadi, kapan ya kita bisa berkumpul lagi. Amin. Kapan kita bisa memuji Tuhan bersama-sama lagi. Haleluya. Nah, Tuhan sudah tolong. Haleluya. Entah sampai kapan kita tidak tahu. Ya, sekarang ada terjadi macam-macam penyakit. Ya, ada yang bilang ini COVID model ini, terserah model apa saja. Ya, kita tidak perlu macam-macam tahu modelnya, tapi yang tahu pasti Tuhan pasti tolong kita. Asal pujian kuno mengatakan, asalku hidup suci tidak turut dunia, Tuhan pasti buka jalan. Ya, itu pujian kuno itu bagus, kayaknya pendek. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci tidak turut dunia, Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka. Ya, lagunya pendek tapi mantap sekali. Haleluya. Jadi saudaraku, mari kita buktikan ya, seperti perempuan Samaria ini. Haleluya. Ini waktunya sangat singkat. Haleluya. Jadi kita belajar membuktikan. Baca Alkitab lagi. Ya, khususnya Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya. Di situ Tuhan tunjukkan caranya bagaimana tahu pasti dengan Tuhan, kenal pasti dengan Tuhan. Itu ada caranya. Si Sakius, pemungut cukai, wah itu duitnya banyak. Dia meres sana meres sini. Tapi hatinya gundah gulana, hatinya kacau, gak enak. Ketemu orang dipaidu, ketemu orang buang muka, ketemu orang dia diludahi sama noleh ke belakang. Terus seperti itu. Hatinya bagaimana? Kuat? Nggak kuat lama-lama. Begitu dengar Yesus lewat,
Yesus mau lewat. Wah, ini yang aku cari ini, siapa sih Yesus ini? Jadi seperti anak kecil lari ke depan, naik ke atas pohon. Tuhan itu maha tahu, melihat siapa-siapa nama saudara, nama bakal anaknya Novi nanti siapa namanya, Tuhan sudah tahu. Itu hebat. Sakyus, ada orang kasih tahu sama Yesus, itu loh, Yesus ada orang lari-lari pendek itu loh, naik pohon. Itu namanya Sakyus. Diberitahu, telah lewat di bawahnya, dia ke atas. Sakyus, turunlah, aku mau ke rumahmu. Lu kok tahu namanya? Kok tahu kerinduan hatinya? Nah ini yang Tuhan mau. Kita kerinduan ketemu Yesus. Modelnya apa sih Yesus itu? Baiknya ya apa? Ya. Siapa Yesus itu? Nah, itu kerinduan diwujudkan dengan apa? Usaha, ada usahanya. Nah, wes, kalau Tuhan mau panggil aku di dalam rumahnya, dekem aja nanti Tuhan ke rumahku. Iki wong ngomong. Dapat, tapi usaha dia, ya, dapatkan Yesus, ketemu sama. Ya, jadi Tuhan melihat ke kerinduan, kesungguhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi harus kita buktikan, haleluya. Orang yang lahir buta, ya, ada lagi apa ya, wanita pendarahan. Itu saudara baca semua dalam kitab Injil. Itu ada kesungguhan, ada kerinduan, ada keinginan, ada kebutuhan khusus. Tuhan nampakkan diri, aku bisa menyembuhkan kamu. Bayangkan pendarahan 12 tahun. Apa tidak pucat rupanya? Apa tidak lemes badannya? Ya, tapi Tuhan sembuhkan. Ya, dia bilang, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ya, dia usaha. Itu kerumunan orang banyak kan, desek-desekan lah dia, badannya pendarahan terus awalnya lemes. Apa kuat nerobos itu? Nggak kuat. Mungkin dia berangkang, ya. Wes pokoknya di kaki-kakinya orang mungkin diinjak atau apa. Nggak peduli dia, sampai ketemu setiap jamaah dalam nama Yesus, aku sembuh. Itu perjuangan yang hebat, nggak mudah. Jadi Tuhan juga melihat apa? Perjuangan kita, kesungguhan kita. Usaha kita itu dilihat, dihitung semuanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Kita lihat satu contoh tentang Naaman, Panglima Naaman. Waktu dia diberitahu oleh budak Israel, ya, di Israel ada nabi, ya, Nabi Elisa, yang bisa menyembuhkan sakit tuanku, kusta. Zaman dulu itu kusta tidak bisa sembuh. Ya. Oke, kita berangkat. Berangkat bawa persembahan, ya, bawa perak, bawa apa, baju-baju, bawa segala macam untuk dipersembahkan kepada Elisa. Ya, sampai di sana, tidak ketemu Elisa, ketemu pembantunya. Naaman ini orang pangkat, orang kedudukan. Nyari bos, ya, ini kalau boleh dikatakan Elisa itu bosnya. Yang ditemui itu, yang disuruh keluar pembantunya. Apa nggak ngaruh? Wong gede. Cari wong gede, tapi yang menemoni wong cilik. Namun enggak? Mungkin kalau saudara saya sama seperti Naaman. Aku mencari Elisa, aku bantu kayak opo lah. Tidak direken dong. Pembantu ini bilang, ya, katanya Pak Elisa, kamu harus mencemplungkan dirimu, ya, di sungai Yordan itu 7 kali. Oh, gak kebagusan sungai ini, akeh ketimbang-ketimbulnya ini, ya, akeh mas kambangnya, wah aku nyemplung, nggonku api sungai itu, ya, gak mau, marah-marah. Tapi untung ada pembantu-pembantunya, ya, ada pengawal-pengawalnya. Pengawalnya bilang sama Naaman, Pak, Bapak, kalau Bapak disuruh naik pojok gunung, ya, sampai atas 7 kali supaya Bapak sembuh, dilakoni enggak? Oh ya tak lakoni. Soro begitu mau? Iya mau. Nah ini Elisa cuma ngomong enggak langsung naik gunung 7 kali, nyemplung, cuma nyemplung tak loh, belum 7 kali, waras. Ya,
Mungkin sama pembantunya dirayu-rayu, ayo apa daripada sampai naik gunung 7 kali sampai ke 7 sampai ngeblak mati, urung waras. Ini nurutin Naaman. Akhirnya bagaimana? Diikuti dan sembuh. Sampai Naaman bilang apa? Tidak ada Allah seperti Allahnya orang Israel. Ini pengakuan pasti. Dan saya yakin dan percaya anak buahnya ini semua percaya sama Tuhan. Kenapa? Walau tidak mengalami sendiri, dia melihat, ya, melihat bosnya ini, panglimanya ini sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudaraku, mari ya kita belajar sampai menyaksikan sendiri. Itu nanti jadi lebih mantap, lebih kuat. Ya. Kalau sudah belum pernah mengalami, coba cari Tuhan. Ya. Rindukan, sungguh-sungguh. Orang mencari pasti dapat, Tuhan bilang. Asal sungguh-sungguh. Ya. Itu ada ayatnya. Jadi semua firman Allah itu pasti. Ya. Asal, hanya ada asalnya. Asal apa? Sungguh-sungguh. Asalnya ini yang penting. Ya. Asal kita mau nurut firman, asal kita mau jalani firman, asal kita mau mengasihi, asal kita mau mengampuni, asal kita setia, asalnya ini lebih penting. Sudah semuanya beres. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Seperti Paulus ya, Kisah Rasul 26 ayat 19. Bagaimana Saulus ya, dulu namanya Saulus, ketemu Tuhan, kemudian namanya diganti Paulus. Dia bilang apa? Sejak aku ketemu engkau secara pribadi, waktu perjalanan ke Damsik, aku melihat sinar terang menyinari aku. Aku ketemu suara Tuhan. Dia tidak melihat wajahnya Kristus, tapi dia melihat sinar, ya, kemudian Allah. Dia mendengar suaranya Yesus. Akhirnya bagaimana? Paulus bertobat. Dia bilang, mulai saat itu aku tidak pernah tidak taat. Semestinya seperti itu, saudara. Kita semua ini waktu kenal Yesus, semestinya tidak pernah tidak taat, selalu taat. Tapi faktanya apa? Bisa taat terus. Seringkali pasti jatuh bangun, ya toh. Perlu dekat terus sama Tuhan. Gak ada orang ujuk-ujuk langsung taat semua. Belum. Terus belajar sampai apa? Sampai tua, terus belajar. Yang ketiga, haleluya. Segalanya Yesus pasti digenapi. Ya, tadi ini kita sudah nyanyi ya. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Yesus Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai pada putih rambutmu ya, aku telah menggendong kamu, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Terus apa? Aku mau memikul kamu dan terakhir apa? Ini yang penting. Apa artinya saudara ditanggung, dipikul, akhirnya tapi gak selamat, ya, gak ada gunanya. Jadi kalau kita sudah digendong, ya, kita sudah ditanggung masalah kita, persoalan kita, kebutuhan kita dipikul, waktu kita tidak bisa jalan, kita lemah dipikul sama Tuhan, itu kita teruskan tetap taat setia sampai Dia menyelamatkan kita. Artinya sampai mati masuk surga. Ya. Jadi harus ini, ya, harus kita tahu dengan pasti. Haleluya. Kemudian yang 3B, segalanya Yesus pasti genapi. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkannya atau anak cucunya minta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya. Ini jaminan Tuhan. Ya. Anak cucu kita terus dipelihara oleh Tuhan. Asal orang tuanya hidup benar. Asal ini penting, kita mendidik anak-anak dengan baik, ya. Jadi asal ini penting sekali, ya. Jadi bukan otomatis, tapi ada asalnya, ya. Apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Haleluya. Yang terakhir, bagian yang keempat, pastikan, ya, ini Islam. Jadi untuk pasti ini bagaimana? Ibrani 6 ayat 11 dikatakan, kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama
untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Artinya apa? Kita harus tunjukkan ya, kesetiaan kita, ketaatan kita ya, kita tunjukkan ya, bukan tunjukkan pada orang, tunjukkan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi asal kita tetap setia ya, tetap teguh berpegang sampai pada akhirnya, maka kita pasti diselamatkan ya. Masalah jasmani rohani nanti Tuhan atur dengan sempurna. Yang terakhir Ibrani 3 ayat 14 ya, itu juga ada asal ya. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Jangan sampai di tengah jalan ya, sampai pada akhirnya, yaitu keyakinan iman. Hatiku percaya, tetap percaya sampai selama-lamanya, tetap percaya ya. Ditolong enggak ditolong, tetap percaya. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego masuk gua singa, tetap percaya. Enggak boleh doa, tetap berdoa, tetap percaya. Masuk api, tetap percaya. Akhirnya apa? Ditolong enggak? Ditolong ya. Jadi saudaraku, biarlah firman Allah pada pagi hari ini jadi berkat buat kita semua ya. Kita tahu dengan pasti, mengalami dengan pasti. Nanti Tuhan akan menunjukkan yang lebih luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita pakai berdiri bersama-sama. Kita masuk dalam doa ya. Kiranya Roh Kudus nanti menolong kita semua. Haleluya. Bapa di surga, firman-Mu berhenti sampai di sini. Tolong Roh Kudus terus berbicara pada kami. Kami mau merendahkan hati, merendahkan diri kami. Mohon pertolongan, belas kasihan kemurahan Tuhan, agar kasih karunia-Mu senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau terangi kami dengan sinar Kristus, sinar kemuliaan Allah, memenuhi hati, jiwa, roh kami, pikiran, angan-angan, perasaan kami, sehingga kami memperoleh damai sejahtera daripada Tuhan, menyertai kami, ada dalam kehidupan kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan untuk ingat firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Tolong saudara kami yang tidak bisa hadir, Tuhan pilih mereka, Tuhan sertai, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, berkati, Tuhan tolong mereka satu persatu ya Tuhan. Yang lemah kuatkan, yang sakit sembuhkan, yang ada masalah persoalan pergumulan, berikan jalan kemenangan, jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing. Yang jauh yang dekat, Kau jaga, Kau sertai, lindungi Tuhan sampai di rumah dengan selamat, kembali dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan. Tuhan sertai, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan segala korban dan persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan kepada Tuhan, kami yakin dan percaya semua datangnya dari Engkau. Kami kembalikan semua untuk kemuliaan nama Engkau. Tuhan pasti pelihara kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kami melimpah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.